Fajri, begitu juga para al-mukarramun tuan guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Bapak Kapolsek juga sempat hadir, alhamdulillah. Bapak Kepala KUA Kecamatan Nasabah juga hadir, alhamdulillah. Ada dewan kita juga, alhamdulillah, sempat hadir pada malam hari ini. Singkatnya, para tamu undangan, jamaah kaum muslimin muslimat yang semuanya tiang hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana masih halal bihalal, suasana lebaran tupat, lebaran kiai. Belum ada lebaran tuan guru ini, masih kiai saja yang lebaran. Nanti kita buat lebaran tuan guru insyaallah. Kita dalam rangka masih dalam keadaan bersilaturahim, dalam keadaan senang-senang, yang alhamdulillah kita senangnya umat Islam dengan melakukan kebaikan, ketaatan, silaturahim, makmurkan masjid, yang semuanya itu mudah-mudahan kesenangan yang kita rasakan di dunia ini juga bisa kita rasakan lebih lagi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Karena sejatinya itulah yang harus kita perkokoh sehingga selamat dunia dan selamat akhirat yang seperti yang kita tambahkan bersama. Bapak dan Ibu yang hormati, bahwa acara kita pada malam hari ini acara halal bihalal bersama para masyarakat, para jamaah dan para tokoh-tokoh kita yang alhamdulillah bisa kita laksanakan pada momentum lebaran tupat, lebaran kiai. Tentu tujuannya kita bersama-sama memperkuat sebagaimana tema yang diharapkan, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah basyariyah kita. Karena ukhuwah ini kalau tidak diperkuat, lama-kelamaan akan retak. Semakin kita jauh, jarang berjumpa, akan muncul pikiran, prasangka yang negatif. Tapi ternyata setelah kita berjumpa, pikiran negatif, hal-hal yang prasangka yang tidak baik, bisa teredam dengan halal bihalal dan silaturahim. Terkadang banyak kita saling mencurigai, banyak kita saling berprasangka tidak baik. Momentum halal bihalal, momentum silaturahim inilah kita hilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik, kecurigaan-kecurigaan yang tidak mendasar, kita perkuat, kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan hal tersebut. Manusia ini diciptakan memang berbeda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian memang berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Syu'uban wa qabaila, ada beda negara, beda ras, beda bahasa, beda suku, beda kulit warna, kemudian dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Lita'arafu. Apa makna lita'arafu? Kata ulama, lita'awanu. Untuk kita saling mengenal,
Setelah kita saling mengenal, untuk saling membantu, untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung di dalam hal-hal yang baik. Maka tiang secara pribadi lebih membuat ya, suatu hal yang sifatnya kalau sekarang ini lebih menonjolkan yang namanya musyarakatu fil khairat. Musyarakatu fil khairat ini artinya kita berkolaborasi di dalam kebaikan. Mungkin banyak kita punya keahlian masing-masing, punya ketokohan masing-masing. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh politik, ada tokoh ekonomi, ada tokoh pendidikan, dan berbagai macam keahlian, kelebihan kita masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelebihan-kelebihan itu kalau kita gabungkan, kita punya satu tekad visi misi yang sama, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi kalau kelebihan-kelebihan yang ada itu kita jadikan sebagai alat untuk saling menjatuhkan, saling melemahkan, maka tidak terwujud hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda itu. Lita'arafu itu tidak terwujud kalau perbedaan yang ada kita gunakan untuk saling menjatuhkan. Maka tiang lebih ya, sepakat untuk mengusung satu simbol musyarakatu fil khairat. Kita berkolaborasi bersama-sama, saling menguatkan. Si A punya kelebihan, tentu ada kekurangannya. Si B juga begitu, punya kelebihan, ada juga kekurangannya. Maka kata para ulama, nata'awanu fima ittafaqna wa natasamah fima ikhtalafna. Kita saling bahu-membahu, saling menolong terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan. Wa natasamuh, kita bertoleransi fima ikhtalafna, terhadap sesuatu yang mungkin kita berbeda pandangan. Karena mustahil kita paksakan orang harus sama pandangannya, sama pendapatnya. Sehingga likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu pasti punya pandangan, punya pemikiran, maka pandangan-pandangan yang berbeda itu tidak salah. Disitulah letaknya toleransi. Disitulah letaknya tasamuh, kita saling menghargai. Ada hal yang sama, mari kita sama-sama nata'awanu, saling mendukung. Ada perbedaan, natasamah, mari kita toleransi, saling menghargai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita melalui masjid, karena mudah-mudahan ini menjadi lambang wahdah persatuan kita, ittihad, persatuan umat Islam, karena di sini lintas pemahaman, lintas organisasi, kita menyatu di masjid ini. Kalau di luar mungkin kita boleh berbeda masing-masing dengan kelompoknya, tetapi mudah-mudahan melalui masjid besar ini kita menyatu untuk bagaimana menguatkan kita secara pribadi-pribadi, khususnya di desa kita. Maka yang tiang harapkan antara tokoh-tokoh yang ada di masyarakat kita, tokoh muda, tokoh sepuh juga, yang muda dengan yang sepuh ini memang harus bekerja sama. Kenapa? Karena yang muda kadang-kadang tenaganya kuat, semangatnya luar biasa, tetapi pertimbangannya kadang-kadang kurang. Berbeda dengan yang sepuh, pertimbangannya terlalu kuat sehingga tidak jalan-jalan. Terlalu banyak pertimbangan, kekhawatiran A, B, C, tetapi enggak jalan-jalan. Maka kalau digabungkan kekuatan muda dengan kekuatan tua ini, maka berjalan dengan sempurna insyaallah. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan silaturrahim, silatul abdan, wasilatul afkar, wasilatul ruh, wasilatul qalbi bisa kita raih dengan halal bihalal,
pada tahun ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Tiang sampaikan. Mari kita nanti dengarkan pengajian dari guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa mampu menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran atas sambutan Ketua Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba, Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu pengajian halal bihalal Masjid Besar At-Taqwa Wanasaba dengan tema dengan halal bihalal kita pererat ukhuwah Islamiyah demi kemajuan umat, yang dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Zuhdi Ahmad LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Allah mengingatkan kepada kita apabila ada saudara kita memberikan suatu ucapan, maka hendaklah kita jawab ucapan itu yang lebih baik atau yang sama dengannya. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi harus segar sekali nggih. Kadang dek puasa, buat puasa wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتحنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين. Yang tiang hormati Bapak Tuan Guru sebagai Ketua Panitia Masjid Besar, yang tiang hormati semua pengurus Masjid Besar Wanasaba, yang tiang hormati, yang tiang muliakan Bapak Tuan Guru, Bapak Kapolsek yang sempat hadir bersama kita, dan Bapak KUA juga yang hadir bersama kita pada malam ini, yang tiang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat bertemu dan bertatap muka serta bersilaturahmi setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan pahala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bulan Syawal. Syawal arti daripada asal kata syala. Artinya irtafa'a. Meninggikan, dalam arti setelah kita puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni
dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah lalu. Tujuan daripada puasa itu tidak lain dan tak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Nah, untuk menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ketua panitia masjid dan bersama jajarannya mengadakan halal bihalal. Kata halal bihalal ini hanya di Indonesia saja. Di Indonesia saja. Di Arab tidak ada namanya halal bihalal. Tidak ada. Siapakah yang mencetuskan, siapakah yang memulaikan acara halal bihalal ini? Siapakah? Dan tahun berapa? Halal, kata-kata halal bihalal ini yang diadakan pertemuan di antara dua tokoh agama pendiri organisasi terbesar di Indonesia bernama Kiai Haji Abdul Wahab. Bernama Kiai Abdul Wahab. Kemudian bertemu dengan Presiden Soekarno. Pada waktu itu politik di Indonesia dalam keadaan krisis dan kritis. Pada waktu itu, pada tahun 1948. Kemudian beliaulah yang mengumpulkan tokoh politik se-Indonesia, kemudian para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Di mana? Di Istana Negara. Ini asalnya. Pada tahun 1948. Disitulah melihat situasi pada Indonesia pada waktu itu, politiknya sedang kacau balau, maka disitulah pertemuan di antara dua tokoh agama dengan tokoh negara ini, disitulah dengan diadakannya lah tema halal bihalal. Halal bihalal artinya membersihkan, memberikan maaf satu di antara yang lain. Halal bihalal. Nah, tradisi itu sampai saat inilah berlaku di Indonesia. Dengan halal bihalal inilah tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat juga bisa bersatu di tempat yang mulia pada malam hari ini dengan undangan adalah dengan mengadakan halal bihalal. Itulah sumber. Jadi di bulan Syawal inilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Maka dengan di hari raya itulah, dengan adanya halal bihalal, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhhabil ghilla minkum.
Berjabat tanganlah kalian. Dengan berjabat tangan itu mengikis segala kedengkian di dalam hatimu. Dalam riwayat yang lain mengatakan tasafahu wa tahadau. Berjabat tanganlah kamu dan memberilah satu hadiah. Tahabu. Dengan demikian kita saling cinta mencintai. Kalau sudah kita saling cinta mencintai, ya habis syahna, dia bisa menghindar, bisa membersihkan daripada perpecahan. Dengan jabatan tangan. Makanya jangan sampai kita ini merasa segan mengulurkan tangan. Ma min muslimain yaltaqiyan wa yatasafahan ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tiadalah orang yang Islam, tiadalah orang yang beriman bertemu di antara kedua mereka, kemudian berjabat tangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Ini perlu kita harus perhatikan. Bagaimana cara kita untuk mengeratkan hubungan kita satu di antara yang lain. Yang ulama dan umara dan juga masyarakat harus bergandeng bahu. Atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kalau kita pecah belah, apa yang bisa jadi? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wala tanaza'u. Jangan berpecah belah. Fatafshalu. Kalau kita pecah belah, kita menjadi gentar, kekuatan tidak ada. Lemah semangat. Enggak ada yang bisa jadi. Wa tadhhaba rihukum. Kekuatan tidak ada. Kalau kita membangun masjid, kalau kita pecah belah bisa jadi enggak? Enggak akan bisa jadi. Tidak akan bisa. Wa tadhhaba rihukum. Kekuatan kita menjadi hilang, lenyap begitu saja. Akhirnya saling aja ke sidabe, aduh ida juluan, aku barang mudi berserian jarina ndek naikin jari-jari. Wasbiru, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Kita harus ingat. Bagaimana cara kita untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah kita? Bagaimana caranya? Dan kita dianjurkan kalau ada kesilapan atau kekurangan di antara saudara kita yang lain, fa aslihu. Hendaklah kita mendamaikan, aman damai. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita banyak-banyak bersyukur para jemaah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat masjid kita, Masya Allah, Tabarakallah, begitu luas, besar, bersih dibanding dengan masjid yang lain. Kalau saya lihat safnya, Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana setiap waktu. Pada zaman Nabi Daud, Nabi Daud bertanya kepada seekor ulat bulu, wahai Nabi Daud, apa manfaat anda, wahai ulat, apa manfaat anda terhadap saya? Ulat itu menjawab, siangnya saya membaca tasbih, malamnya saya membaca salawat. Sekarang gantian saya, wahai Nabi Daud, apa manfaat anda terhadap saya? Nabi Daud tidak bisa menjawab. Nabi Daud menangis sampai kering air penat mata beliau. Berarti ulat, makhluk yang tidak berakal, siangnya membaca tasbih, malamnya membaca salawat. Dia gambarkan masjid ini sebagai ulat. Sewaktu kita membangun masjid ini, tidak ada yang mau ketinggalan, baik dari segi bantuan material, pikiran, tenaga, tidak ada yang mau ketinggalan. Setelah jadi, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kalian akan ditanya tentang nikmat yang besar ini. Masya Allah, masjidnya besar, mewah, Masya Allah, bangga, bahagia. Tapi ingat, pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas daripada kita. Wahai jemaah, kalian membangun saya dengan semewah ini, kan apa sih saya tidak ditempati? Kan apa saya tidak ditempati? Tanggung jawab itu semua itu nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang besar dan mewah, maka hendaklah kita ajak, mari kepada panitia masjid, sebarkan, siarkan bahwa masjid ada acara begini-begini. Siapa lagi yang memakmurkan masjid melainkan kita yang beriman. Tidak akan mungkin orang lain yang memakmurkannya. Marilah kita makmurkan masjid yang mulia ini, supaya kita bebas tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita majukan masjid kita ini dengan program-program yang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersatu di tempat yang mulia ini, lillah, karena Allah. Ajak anak kita, ajak cucu kita. Kalau anak tidak diajak, cucu tidak diajak, kan kita ingat pepatah Indonesia mengatakan, patah tumbuh hilang berganti. Kalau sudah hilang singsir ini tidak ada, siapa yang melanjutkan? Tentu anak muda-muda. Marilah kita belajar, kita merenung bagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sudah jauh duluan hidup dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga didengarkan nasihatnya Nabi Musa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengurangi 50 waktu sampai 5 waktu. Artinya, wahai para pemuda, wahai para remaja, sekalipun kita ini sekolahnya tinggi, tapi ingat, dengan keberkahan orang tua baru adanya sesuatu yang ada sekarang ini. Biar orang tua berjalan di depan, kita di belakang yang muda menjadi belakang. Kalau jatuh ada yang mengangkatnya. Jangan begitu sekolah tinggi, orang tua enggak sekolah, minggir. Ingat bagaimana Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, tetap berjalan di belakangnya orang tua, mengambil keberkahan, mengambil nasihat. Maka anak muda, ikutilah, berjalanlah di bawah belakang. Dengan demikian, para jemaah, dengan adanya halal bihalal ini, kita berusaha untuk membuka 10 jari untuk saling memaafkan. Dengan maafkan itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'fu wa aqrabu littaqwa. Jika kalian maafkan mereka, maka lebih dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anak minta maaf kepada orang tua memberikan maaf kepada anak, dan seterusnya. Tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, cepatlah ulurkan tangan. Ada jemaah bertanya, bagaimana Tuan Guru kalau saya sudah minta maaf dah dimaafkan gimana? Dunia akhirat nak maapangi dia dengan ngumbi. Yang penting ibu sudah minta maaf sama dia, sudah bebas daripada kesalahannya. Nanti ibu di akhirat dia kembali, dia yang minta maaf kepada ibu. Sedangkan di sini tidak ada maaf bagimu, tidak ada maaf. Dan mudah-mudahan pada jemaah, dengan kita mengadakan halal bihalal ini, kita terbuka. Tentu dengan halal bihalal, dengan jemaah yang ada, dengan adanya pengajian pada malam ini, maka hendaklah kita tingkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita makmurkan masjid kita ini supaya kita bebas daripada tanggung jawab. Kita ajak anak kita, cucu kita untuk memakmurkan masjid ini. Mana yang kurang, marilah kita transparan untuk memberikan masukan kepada panitia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tentu ada kekurangan. Dengan demikian marilah kita transparan untuk memberikan suatu usulan yang usulan itu bisa memajukan, bukan untuk mengundurkan, bisa memajukan ya, kegiatan yang ada di masjid ini. Nah, itulah caranya. Marilah kita bergandeng bahu. Marilah kita bersatu. Ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini umat yang satu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Waktunya sempit ini, masih luwih tersampiang sebenarnya. Nah, tapi waktu sempit, insya Allah, mudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sepanjang umur sehat walafiat. Kita akan dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sepanjang umur sehat walafiat,
dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tia mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara doa yang terakhir doa, dan sebelum acara doa, jadi kami permaklumkan nanti setelah selesai salat Isya kami mohon kesediaan kepada para tamu undangan atau tamu undangan yang mendapat surat undangan, yaitu para tokoh, pejabat, kawil, kiai RT, untuk diam sejenak di masjid. Mungkin ada nanti masukan besaran yang perlu kami dengarkan. Sekali lagi, nanti setelah selesai Isya, kepada semua tamu undangan yang mendapat surat undangan, yaitu para tokoh, para tuan guru, kawil RT Kiai, dimohon kesediaan untuk diam sejenak. Mungkin ada masukan besaran yang perlu kami dengarkan dari pengurus masjid. Sambil kita menikmati sendiak yang akan diberikan nanti. Demikian. Jazakallah wa khairan kami ucapkan kepada Tuan Guru Haji Zuhdi Ahmad Helsi yang telah memberikan kita pencerahan terkait dengan uhwah Islamiyah, seperti itu ya. Acara selanjutnya yaitu doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Fajri Mustafa SK MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة يا حي يا قيوم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين وأدخلنا الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami saya ucapkan kepada Tuan Guru Haji Fajri Mustafa SK MAG. Semoga doa tadi memperkuat kita dalam menimba ilmu ya. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari MC mohon maaf apabila ada kekurangan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.